Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu adalah orang yang patut disalahkan atas serangan langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Kritikan Erdogan terhadap pemimpin Israel tersebut disampaikan pada Rabu 17 April. Adapun serangan Iran ke Israel diluncurkan pada Sabtu 13 April lalu. Erdogan menyesalkan ada sejumlah pihak yang telah diam selama berbulan-bulan tentang sikap agresif Israel. Padahal menurutnya Netanyahu sendirilah yang seharusnya dikecam. Dia menilai serangan Israel pada 1 April 2024 lalu terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah, melanggar hukum internasional. Sebelumnya Turki pada Minggu 14 April menyerukan diakhirinya eskalasi di Timur Tengah setelah serangan Iran terhadap Israel dengan mengatakan ada risiko memicu perang regional. Iran meluncurkan lebih dari 300 pesawat tidak berawak dan rudal ke Israel pada Sabtu 13 April malam sebagai tanggapan atas pengeboman Israel terhadap bagian konsulat di kedutaannya di Damaskus. Israel mengklaim hampir semua proyektil berhasil dicegat oleh Israel dan sekutunya. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji serangan balasan Iran ke Israel yang dilancarkan pada Sabtu 13 April lalu. Ucapan apresiasi disampaikan Putin melalui sambungan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa 16 April. Putin menggambarkan tindakan tersebut sebagai langkah terbaik untuk menghukum agresor dan menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas pemimpin Iran. Menurutnya, Iran adalah salah satu pilar utama stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Putin mengkritik negara barat dan Dewan Keamanan PBB. Putin menekankan operasi Iran melawan Zionis terjadi karena tak ada tindakan tegas DKPBB terhadap Israel. Presiden Rusia itu juga mengatakan perilaku Amerika Serikat dan beberapa negara barat memicu eskalasi regional. Sementara itu, Raisi dalam kesempatan mengapresiasi sikap Rusia yang memandang pertahanan diri Iran sebagai tindakan yang sah. Raisi menegaskan bahwa setiap tindakan lanjut yang bertentangan dengan kepentingan Iran akan direspon lebih kuat dalam skala yang lebih besar. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya perampasan aset dan pengembalian uang negara. Pesan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutan peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU di Istana Negara pada Rabu 17 April. Menurut Jokowi, pemerintah mendorong pengajuan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR RI untuk disahkan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil ruang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kata Jokowi, bola dari Undang-Undang Perampasan Aset ada di DPR sebab pemerintah sudah melakukan pengajuan. Pasangan suami istri menemukan uang berhamburan di Jalan Banjarnegara. Fenomena uang berhamburan di jalan raya itu viral di media sosial. Mereka memunguti dan mengamankan uang berhamburan tersebut, juga berniat mengembalikan ke pemiliknya. Kini pasangan suami istri itu telah bertemu dengan sosok pemilik uang berhamburan di jalan dan mengembalikannya. Diketahui pria yang menemukan uang berhamburan di jalan tersebut bernama Farid M. Miftah. Disebutkan ia menemukan uang tersebut di sekitaran Jalan Banjarnegara, Pekalongan. Lebih tepatnya dia dan istrinya menemukan uang itu di sekitar Jalan Raya Sidakangen, Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah. Awalnya ia mengendarai sepeda motor bersama istri dan anaknya. Lalu ia berpapasan dengan pengendara motor lain. Ia melihat tas dari penumpang pengendara tersebut terbuka. Tak hanya itu, uang dari tas penumpang pemotor itu berhamburan ke jalan. Melihat kejadian tersebut secara spontan, mereka sempat mengejar pengendara. Bahkan sejumlah warga pun sempat mengejar pengendara tersebut.
Amerika Serikat mengancam akan memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB. Duta besarnya bahkan seraya menyatakan bahwa menjadi anggota tetap PBB tak menjamin kemerdekaan mereka. Dikutip dari tribunnews.com pada 18 April, kabar itu melansir DW pada Rabu 17 April. Diketahui Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield menilai keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak dapat membantu mencapai solusi dua negara terhadap konflik Israel dan Palestina. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak percaya rancangan resolusi PBB untuk memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina dapat memerdekakan negara tersebut. Sedangkan sumber resmi otoritas Palestina mengatakan bahwa Amerika Serikat menekan kelompok Arab untuk menarik rancangan resolusi. Mengenai permintaan keanggotaan penuh Palestina ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB pada hari ini Kamis 18 April. Melansir Sky News, menurut sumber resmi otoritas Palestina, pemerintah Amerika Serikat mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi di Dewan Keamanan PBB jika dilakukan voting. Namun pemerintah Palestina menolak untuk menarik resolusi tersebut. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Amerika Serikat dengan Presiden Joe Biden tetap mendukung solusi dua negara tanpa menyebutkan untuk merestui keanggotaan tetap Palestina di PBB.